Mustafa sallallahu alaihi wasallam summa ila muallifi hadzal kitabil mubarak al-Imam Abdurrahim bin Ahmad al-Qadi wa usuli furu'i syekh li silsilati bi anna Allah taghashahum birrahmah firaskulul jannah wa ya'idu min barakatihim wa asrarihim wa nafhatihim fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku mulai mengarang kitab ini, kata Tuan Musannif. Alhamdulillah, adapun segala puji yaitu tertentu bagi Allah, alladzi hadana lidinihi alladzi akmalahu wartadah, yang telah memberikan hidayah oleh Allah pada kita bagi agamanya Allah yang Allah sempurnakan akan agama ini, dan Allah meridhai akan agama. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi sayyidina Muhammad alladzi ijtabahu min khalqihi wastafa. Adapun salawat dan salam yaitu tercurah atas nabinya Allah, yakni junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi ijtabahu, yang telah memilih oleh Allah akan Nabi Muhammad, min khalqihi, daripada makhluknya Allah, wastafahu, dan telah memilih Allah akan Nabi Muhammad. Wa ba'du, adapun sesudah bismillah alhamdulillah, fa aqulu, maka aku berkata, al-babul awwalu fi khalqir ruhil a'zam, adapun bab yang pertama yaitu pada penciptaan ruh yang agung, wa huwa nuru sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu nurnya junjungan kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Qad jaa fil khabari, sungguh telah datang di dalam hadis, annallaha ta'ala khalaqa syajaratan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yaitu telah mencipta akan satu pohon, laha arba'atu aghsanin, bagi pohon itu ada 4 dahan. Fasammaha syajaratal yaqini, maka menamakan Allah akan pohon tersebut syajaratal yaqini, dengan nama pohon keyakinan. Summa khalaqa nura Muhammadin fi hijabin min durratin bayda'a ka mislit tawusi,
Kemudian mencipta oleh Allah akan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hijab daripada mutiara yang putih. Kami selit tawusi seperti burung merak. Wa wada'ahu ala tilka syajarati, dan meletakkan oleh Allah akan Nur Muhammad atas itu pohon-pohonan. Fasabbaha 'alaiha miqdara sab'ina alfasanatin, maka bertasbihlah oleh Nur Muhammad di atas itu pohonan akan kira-kira 70.000 tahun. Summa khalaqa mir'atal hayati, kemudian mencipta oleh Allah akan cermin kehidupan. Fawudi'at bistiqbalihi, maka diletakkan cermin itu dengan menghadap Nur Muhammad. Falamma nazarat tawusu fiha ra'a suratahu ahsana suratin wa azyana hayatin. Maka tatkala memandang oleh Tawus burung merak fiha pada cermin itu, maka melihat ia akan rupanya, akan paling bagusnya rupa dan paling indahnya keadaan. Fastahya minallahi ta'ala, maka malu oleh burung Tawus itu merata daripada Allah Ta'ala. Fa'araqa, maka berkeringat ia. Faqatara minhu sita qataratin, maka meneteslah daripada burung Tawus tuh keringatnya tuh akan 6 tetes. Fa khalaqallahu ta'ala minal qatratil ula Aba Bakrin radhiyallahu an, maka mencipta oleh Allah Ta'ala daripada tetesan pertama akan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Wa minal qatrati tsaniyati Umar, dan dari tetesan yang kedua mencipta akan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa minal qatrati tsalisati Utsman, dan dari tetesan yang ketiga Allah cipta akan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Wa minal qatrati rabi'ati Aliyan radhiyallahu anhu, dan dari tetesan yang keempat Allah cipta akan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wa minal qatratil khamisati al-warda, Allah cipta dari tetesan kelima akan bunga ros, bunga mawar. Wa minal qatratis sadisati al-arusa, dan Allah cipta dari tetesan yang keenam akan padi. Wallahu a'lam, panjang banget. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita ngaji kitab Daqaiqul Akhbar tentang ilmu raqaiq. Apa itu ilmu raqaiq? Itu adalah ilmu
yang membahas tentang hal-hal yang dapat melembutkan hati, berbicara tentang kematian, berbicara tentang akhirat, berbicara tentang menjauh daripada hubbud dunia. Jadi kita ngaji nih bagaimana biar kita selamat. Hadis kitab ini banyak diperdebatkan oleh para ulama dalam kitab kita. Tapi dibaca ini kitab di berbagai pondok-pondok pesantren di kita punya negeri khususnya. Karya ulama besar Sidi Abdul Rahim Al-Qadhi. Jadi kitab kita ini berbicara tentang kematian. Artinya kematian to biar gampang pensiun, di mana orang diterima kerja ya bakalan habis, itu disebut pensiun. Pensiun adalah hal biasa, tidak perlu kaget. Emang di mana ada permulaan, di situ ada akhirat. Di mana dia diterima kerja udah ada peraturannya, ada masa akhir kerja. Begitu juga kita hidup di dunia. Bila mana kita lahir di dunia, itu berarti ada akhirannya. Begitu dalam ilmu huruf ada B, ada D. Jadi A asal kita dari Allah gitu. A itu artinya Allah, asal kita dari Allah. Kata orang Inggris, B itu artinya lahir. Apa lahir? Apa? Oh, bedai, lahir. Kita tuh lahir di dunia, asalnya dari Allah. Dek tuh artinya orang Sunda bilang modar. Orang Inggris apa? Oh, dead. Jadi antara B dan D tuh ada C. C tuh choice. Begitu. Hidup ini memilih. Milih bahagia ada jalannya, milih sengsara ada jalannya. Mau nanam berenuk enggak bakalan tumbuh duren, mau nanam duren yakin kagak bakalan berbuah berenuk. Kalau duren buahnya duren. Mau nanam kebaikan silahkan, mau nanam keburukan silahkan. Ujungnya dead, modar. Ini kita kudu sadar itu. Jadi kita kudu ingat akhirat. Jadi ilmu raqaiq itu ilmun yabhasu an al-maut wa anir raghbah ilal akhirah gitu, wal bughdi anid dunya. Ilmu raqaiq itu ilmu yang ngelembutin hati, membahasnya tentang mati. Orang tuh pada takut sama mati. Jangankan yang kagak ngaji, yang ngaji mati mah takut. Padahal bakalan mati juga, bakalan mati. Begitu, yang kayak begitu.
baru dengar uing-uing aja zaman corona, lagi di depan rumah masuk ke dalam, baru dengar uing-uing loh, mati tuh masuk ke rumah. Kan miring yang kayak begini tuh mobil uing-uing, ada yang nyupir nggak? Yang nyupir aja sambil ngerokok, biasa aja. Ini kan masalah, berarti di pikirannya begitu. Jadi ini ilmu membahas tentang dzikrul maut. Bagaimana orang kalau dicabut nyawa kayak apa? Tuh begitu. Kita kudu tahu nantinya di depan. Gitu. Kenapa orang matinya enggak bisa baca la ilaha illallah? Ada apa? Ntar ada di depan. Ntar ada. Apa mau ditamatin malam hari ini? Lah kan kagak ya kan. Dikit-dikit lah ngaji, jangan banyak-banyak. Kiai kita awali kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai mengikuti Al-Quran, di mana Al-Quran diawali dengan Bismillah, maka diteladani oleh yai kita sehingga mengarang kitab dengan Bismillah diawalinya. Kedua, mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayatin fahuwa ajdab wa fi riwayatin fahuwa abtar wa makna kullin qalilu wa naqsul barakah. Setiap perkara, kata Nabi, yang tidak dimulai dengan bismillah maka kurang barokah. Maka perkara yang penting termasuk ngarang kitab, maka supaya barokah kitabnya oleh Tuan Musannif diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini saudara ada banyak fadilah besar Bismillah. Di antaranya orang kalau pengen selamat hidupnya, sebelum tidur baca Bismillah 21 kali, biar selamat, enggak kebakaran, enggak kemalingan gitu. Sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarin sama bini, sama anak, biar pakai bayar gak apa-apa. Sama anak, yang penting baca dulu. Nih saya kasih 2.000, baca Bismillah 21 kali. Dilatih biar terbiasa. Sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim, biar barokah hidupnya. Baca Bismillah. Ini diantara faedah daripada Bismillah, besar manfaatnya. Kita baca Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihilladzi akmalah wartadah. Segala puji bagi Allah. Jadi pujian itu sanjungan dengan keindahan yang diikhtiari. Itu semuanya milik Allah.
pujian yang layak dipuji hanya Allah. Pada hakikatnya pujian itu bisa dengan ucapan, bisa dengan tindakan, bisa dengan qalbu. Itu memuji, muji Allah. Dan disuruh Al-Quran pun sesudah bismillah alhamdulillah. Maka yai kita pun juga sesudah bismillah alhamdulillah. Kata beliau, puja-puji milik Allah. Allah itu sifatnya alladzi hadana lidinihi alladzi akmala wartada. Mengapa Allah layak untuk dipuji? Sebab Allah telah memberikan kita hidayah menjadi seorang muslim. Itu nikmat besar. Tidak ada nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba selain diberikan hidayatul Islam, hidayah menjadi seorang muslim. Kata Nabi dalam hadisnya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, tuba liman hudiya lil Islam wa kana rizquhu kafafan wa qani'a bih. Beruntung bagi orang yang diberikan hidayah Islam, berbahagialah orang yang diberikan hidayah Islam, meskipun rezekinya pas-pasan, punya sifat qanaah. Artinya Islam nikmat paling besarnya nikmat. Sampai-sampai khatib Jumat itu seringkali mengutip ayat Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu beragama Islam. Maknanya dumu alal Islam ila antamutu. Pegang nikmat Islam sampai mati. Nabi Yusuf alaihi salam, di antara doa yang beliau baca, tawafani musliman, ya Rabb, wafatkan aku sebagai muslim. Saking tingginya nikmat Islam, paling tingginya nikmat Islam. Ini kita menjadi muslim adalah hidayah dari Allah. Kita menjadi muslim. Sampai Imam Haddad dalam rotibnya itu, ampe yang lain 3333, ada satu zikiran ampe 7. Balikan ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Wafatkan kami beragama Islam. Saking tingginya nikmat hidayah Islam. Karena itu pujian yang diangkat oleh Tuan Musannif kita adalah pujian wajib sebagai bentuk syukur dianugerahi oleh Allah menjadi muslim. Muslim aja nikmat besar. Kedua, dianugerahi jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu juga nikmat besar. Muslim ini modal. Ibarat sekolah namanya pendaftaran. Jadi kalau kita hadir di perkuliahan, enggak daftar, kita pengen dapat ijazah, enggak dikasih.
wong kagak daftar. Walaupun di kelas kita rajin, baik, sopan, nggak bisa dapetin ijazah karena kita kagak daftar. Orang mau baik kayak apa perilakunya, kalau dia tidak beragama Islam nggak dapat ijazah surga. Gitu, surga itu kudu ada pendaftarannya. Pendaftarannya hidayah Islam. Makanya dalam Al-Quran tuh 17 kali kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Maknanya siratal mustaqim itu dinul Islam. Beri kami hidayah jalan yang lurus. Maknanya agama Islam. Tetepin saya jadi muslim. Allah bisa cutik orang karena hidayah punya Allah. Maka kata Tuan Musannif, alhamdulillah alladzi hadana lidinihi. Allah berikan hidayah kepada kita bagi agamanya Allah. Dan innad dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah Islam. Kalau di sisi pemeluknya tergantung agama apa. Agama A dia bilang agamaku benar, agama B bilang agama B benar, C benar, itu kata orang. Tapi kita bukan kata pemeluk, kata pencipta. Pencipta. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamah dina. Aku redoi Islam sebagai agama bagimu. Maka Islam agama alladzi akmalah, yang Allah sempurnakan. Agama Islam ini ad-dinul kamil, agama yang sempurna. Ajarannya yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamandemen semua ajaran-ajaran terdahulu yang memberatkan. Itulah ajaran ini sempurna. Kamal Islam dinul kamil. Islam itu agama sempurna karena Allah yang telah menyempurnakannya. Begitu. Wartadoh, Islam agama yang Allah ridhai. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa orang mencari agama di luar Islam, Allah enggak terima Islam. Makanya Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim menyatakan, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun aw Nasraniyun summa mata walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi, demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada di genggaman kekuasaannya, tidak mendengar dengan diutusnya aku seorang pun daripada umat ini, Yahudikah dia, Nasranikah dia, siapapun dia, kemudian dia mati tidak beriman kepadaku, melainkan dia bakalan masuk neraka. Sehingga kita dituntut untuk beriman kepada Allah dan beriman dengan kerasulan Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang membawa dinul Islam, agama Islam, agama yang Allah sempurnakan, yang Allah ridhoi, agama yang ajarannya murah tapi tidak murahan, ajarannya enak mengenakan. Itulah Islam, agama yang tidak memberati pemeluknya, semuanya mudah pada ajaran ini. Tidak ada yang sulit. Bila Yahudi disuruh berzakat 25%, gede, 25%, seperempat, begitu. Yahudi. Bila Nasrani 10%, PPN, begitu. Islam ringan 2,5%. Makanya Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Tuhan, jangan bebani kami beban berat seperti orang-orang terdahulu. 25% berat, suruh zakat 25% berat. Maka aman Nabi Muhammad titikin habis duanya, titikin. Maka ketika dititikin berubah menjadi 2,5%. Tadinya 1/4 jadi 1/40. Begitu ringan. Islam agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang enak. Tidak ada seenak agama Islam. Apanya aja diberikan bimbingan. Hatta mau ke kamar mandi diajarin, keluar kamar mandi diajarin. Ada doanya. Enggak ada sehebat Islam. Mau masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya. Mau pakai baju ada doanya, mau makan ada doanya, minum ada doanya, cebok ada doanya. Apa aja diajarin. Enggak boleh lepas hubungan dengan Allah. Inilah dinul Islam alladzi akmalahu wartadahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi jtabahu min khalqih wastafa. Selanjutnya salawat dan salam selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Artinya sesudah memuji Allah, Tuan Musannif bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa baginda Nabi ini? Alladzi jtabahu min khalqi, Nabi pilihan dari semua makhluknya. Jadi makhluk itu saudara, dari semua ciptaan Allah yang tidak kehitung jumlahnya, banyak banget, yang disebut al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Banyak. Dari semua makhluk ciptaan Allah tuh, yang paling mulianya yang punya nyawa, yang punya ruh, itu makhluk yang mulia, yang punya ruh. Dari yang punya ruh tuh, yang paling mulianya yang punya akal, manusia. Dari yang punya ruh, maka manusia disebut
hayawanun natiq, hewan yang bisa berpikir, makhluk hidup yang bisa berpikir. Itu manusia makhluk mulia. Dari manusia itu disaring oleh Allah yang paling mulianya, yang pangkatnya solehi, orang soleh. Orang soleh ini orang mulia. Tingkat kesolehan itu enggak sama. Yang paling mulianya yang pangkatnya siddiqi, yang pangkatnya wali. Maka wali itu adalah udah pasti soleh. Orang soleh udah pasti manusia pasti punya roh, punya roh pasti ciptaan Allah. Begitu. Maka dari orang soleh tuh tingkat kesolehannya enggak sama. Maka yang paling tingginya yang pangkatnya siddiqin, pangkatnya wali. Tingkat kedekatan dengan Allah itu enggak sama. Dari wali-wali itu yang paling tingginya yang pangkatnya nabi. Maka nabi udah pasti wali, nabi udah pasti soleh, nabi udah pasti manusia. Begitu urutannya, begitu. Nabi itu enggak bisa kita wirid. Biar kita jadi nabi maka wirid di Gunung Sindur, enggak bisa. Nabi mah enggak bisa diwirid, itu mah hak prerogatif Allah. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Ada berapa nabi dalam satu riwayat? Ada 124.000 orang. Itulah nabi. Nah, nabi ini tingkat kedekatannya dengan Allah enggak sama. Maka disaring, ditinggikan derajatnya, yaitu yang pangkatnya mursalin, rasul. Rasul itu udah pasti udah pasti udah pasti orang, udah pasti apa gitu. Rasul dari 124.000 itu disaring dijadikan rasul 315 rasul jumlahnya dalam satu riwayat. Dari rasul yang 315 disaring karena tingkat kedekatan dengan Allah tidak sama. Tingkat kesabarannya enggak sama. Maka disaring yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu 25 nabi dan rasul. Yang 25 itu nabi mulia, namanya abadi sepanjang zaman, namanya diabadikan sepanjang zaman, namanya itu abadi. Nah, dari 25 nabi dan rasul itu disaring yang sabarnya luar biasa, yaitu 5 orang, pangkatnya ulul azmi namanya. Ulul azmi. Ulul azmi itu 5 orang. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad.
Ini 5 orang nih pangkatnya ulul azmi. Ulul azmi. Nah, dari ulul azmi ini sabarnya ada yang luar biasa. Ujiannya paling beratnya ujian. Itu yang pangkatnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu 1 orang, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu kata kiai kita, alladzi jtabahu min khalqi wastafahu. Nabi ini adalah makhluk pilihan Allah dari sekian banyak pilihan. Orang paling istimewanya orang itu Nabi Muhammad sejagat raya. Maka kata Imam Ibrahim Al-Laqani radhiyallahu ta'ala an dalam kitabnya Jauharatut Tauhid, beliau menyatakan wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. Maka makhluk paling tingginya makhluk paling istimewanya makhluk pilihan dari pilihan segala makhluk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nama lain Nabi Mujtabah. Apa tuh Mujtabah? Orang pilihan. Nabi itu makhluk pilihan. Tidak ada makhluk setinggi Nabi Muhammad, nggak ada. Ini makhluk yang istimewa, baik postur tubuhnya maupun budi pekertinya. Ini istimewa Nabi ini. Sampai Allah jelaskan wa rafa'na laka dzikrak, yakni tidaklah Allah disebut melainkan Nabi Muhammad mengiringinya disebut. Bila adzan asyhadu an la ilaha illallah kudu ada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bila masuk Islam begitu, kudu ada. Dalam sholat kudu ada. Ini Nabi alladzi jtabahu min khalqi, makhluk yang terpilih. Wastofahu mustafa. Mustafa itu maknanya sama, pilihan. Nabi itu pilihan, manusia terpilih. Dari lahir buminya, bumi pilihan, paling mulianya bumi. Suku paling tingginya suku, namanya suku Quraisy. Itu suku paling tingginya suku sejagat raya, suku Quraisy. Itu Nabi. Jadi Nabi ini pilihan dari pilihan dari pilihan. Beliau manusia mulia, pilihan. Begitu. Jadi tidak ada makhluk paling mulia semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apanya saja Nabi itu mulia, apanya aja. Wa ba'du, kata beliau, bab pertama akan bercerita menjelaskan tentang penciptaan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam musannaf Imam Abdul Razzaq
Dijelaskan. Waktu ditanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyidina Jabir, apa yang mula-mula dicipta oleh Allah? Nabi ditanya. Kata Nabi, awwalu ma khalaqallahu ta'ala nuru nabiyyika ya Jabir. Dalam Maulid Simtud Durar dijelaskan, mula-mula yang dicipta, awal-awal yang dicipta Nur Muhammad. Nurnya Nabi, biar gampang, nur itu apa? Cikal bakal. Cikal bakal Nabi Muhammad itu yang pertama kali dicipta oleh Allah. Meski hadis itu menurut teori ahli hadis diperdebatkan, tapi menurut ahlul kasyaf, para wali-wali Allah, enggak. Orang isyarat Al-Qur'annya kama bada'nakum awwala khalqin nu'idu. Jadi yang mula-mula dibangkitkan dari kubur Nabi Muhammad, itu menunjukkan isyarat mula-mula yang dicipta adalah Nabi Muhammad. Kata Nabi, ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu yaumal qiyamah. Aku itu mula-mula yang bumi terbelah pada hari kiamat, yakni bangkit dari kubur. Itu adalah Nabi. Bila Nabi adalah mula-mula yang bangkit dari kubur dari seluruh makhluknya, itu menunjukkan bahwa Nur Muhammad mula-mula yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Adam dicipta ribuan tahun, Nur Muhammad mula-mula yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur Muhammad. Nur ini pindah-pindah dari orang mulia ke orang mulia, dari orang mulia ke orang mulia, orang mulia ke orang mulia, sampai jatuh kepada Sayyidina Abdullah, pindah kepada ibunya waktu nikah ke Siti Aminah, lahir tuh Nabi. Ini nur. Kata Imam Al-Barzanji dalam Maulid Barzanjinya, wa mazala nurul Mustafa mutanaqqilan minat tayyibil atqa li tahiri ardani ila sulbi abdillahi thumma li ummihi wa qad asbaha wallahi min ahli imani. Senantiasa Nur Muhammad pindah-pindah daripada orang mulia ke orang mulia, minat thayyibil atqa, orang baik, orang paling takwa, yang suci. Bahasa Al-Quran, wa taqallubaka fis-sajidin, kamu bolak-balik pada orang-orang yang demen sujud sama Allah. Nabi itu atasnya orang mulia, nggak ada orang nggak mulia. Ini emang pilihan. Maka bab pertama akan menerangkan tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad, Adam belum dicipta, belum. Nur Muhammad dicipta duluan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang ini Nabi luar biasa. Kenapa Nabi Ibrahim enggak kebakar waktu dibakar oleh Raja Namrud? Karena dalam diri Nabi Ibrahim ada Nur Muhammad. Enggak bisa begitu dibakar jadi adem apinya. Kenapa Nabi Nuh selamat dari banjir besar? Karena dalam dirinya ada Nur Muhammad. Kenapa Nabi Adam disujudin malaikat? Karena dalam diri Nabi Adam ada Nur
Muhammad. Ini nur, dan ini yang pertama kali dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur Muhammad. Nur Muhammad itu seumpama, kalau bahasa kitab kita, burung tawus, kayak burung merak. Burung paling cakepnya burung. Begitu. Tawus. Ini nur ini bertasbih kepada Allah 70.000 tahun. Bertasbih. Coba. Emang lain. Kita memborok nurnya. Udah sampai lahir aja dikasih nama Nur, kurang mau bertasbih. Padahal namanya udah Nur. Begitu, enggak mau. Ini Nur mah bertasbih kepada Allah, memuja-muji Allah. Maka di alam langit disebut Ahmad. Nama lain Nabi Muhammad Ahmad. Ahmad itu artinya orang yang paling banyak muja-muji, bertasbih kepada Allah. Ahmad. Nama lain Nabi Ahmad, ada Muhammad. Begitu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mencipta Nur Muhammad bertasbih, Allah ciptakan namanya Mir'atul Hayat, cermin kehidupan. Cermin kehidupan. Maka ketika Tawus memandang cermin kehidupan, maka nampak rupanya rupawan, ganteng luar biasa. Tidak ada yang paling ganteng sejagat raya seganteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Sabit waktu dibayar oleh orang untuk nyela Nabi, dibayar, cari kekurangan Muhammad, gua bayar. Tar dulu, gampang bayar, gua lihat dulu. Begitu, gampang bayar. Pas ngelihat Nabi kaget. Hasan bin Sabit dalam baru lihat doang langsung orang Arab bisa syair. Di Betawi itu kalau ahli pantun baru ketemu aja udah langsung jeplak aja mulutnya pantun. Ya orang Arab begitu. Orang Arab nggak kayak kita yang nggak bisa pantun, mikirin dulu apa ini ya biar pas ya. Gitu. Begitu. Enggak, dia udah begitu aja keluar tanpa perlu dipikir di karang-karang. Ngelihat wajah Nabi udah bingung. Kata Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala an, dalam syairnya beliau tuh ketika memandang Nabi, ahsana min kalam taraqattu aini ajmala min kalam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Begitu. Secakap engkau Rasulullah, belum pernah saya punya mata memandang orang cakepnya kayak seganteng engkau Nabi Muhammad. Belum ada perempuan di jagat raya ini ngelahirin anak gantengnya kayak engkau. Tuh begitu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, kau tercipta nggak ada kekurangan, semetet aja nggak ada kekurangan apanya. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha, seakan-akan kau ini dicipta dapat mesen. Pakai ditawari dulu. Kalau kita mau dicipta pakai tawar dulu, hidungmu pesek apa mancung, kira-kira
Siapa yang minta pesak itu? Pesak apa menco? Kulitmu putih apa hitam? Tuh. Nabi kan dapat mesen. Baju kalau dapat mesen pas. Nggak ada celaan. Nggak ada. Nabi ini nggak ada celaannya. Paling ganteng. Paling gampang. Begitu. Nabi Yusuf nggak ada apa-apanya. Gantengnya. Hanya bedanya Nabi Yusuf tidak diberikan jalaliyah. Akhirnya perempuan banyak terpesona dengan Nabi Yusuf. Kalau Nabi ada di samping jamaliyah, ada jalaliyah, ada wibawa, segen. Begitu. Orang kagum segen. Nabi Yusuf orang terfitnahi. Begitu. Maka kemudian burung taus itu memandang daripada cermin kehidupan itu, akhirnya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meneteskan keringat. Begitu. Yang tetesan itu yang 6 tetesan. Tetesan pertama, dari tetesan itu Allah cipta Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar itu emang dari sononya bakal deket sama Nabi. Orang yang ada di samping Nabi saat Nabi bagaimanapun di Mekah hijrah, yang membarengi Nabi Abu Bakar. Maka sahabat Nabi paling tingginya Abu Bakar. Luar biasa. Tetesan kedua Allah cipta Sayyidina Umar sebagai isyarat khalifah kedua Umar sesudah Abu Bakar wafat. Ini orang hebat. Abu Bakar itu nama aslinya Abdullah. Abdullah. Jadi sahabat 4 itu nama depannya Ain. Abu Bakar itu namanya Abdullah. Khalifah kedua Umar. Ketiga Utsman. Keempat Ali. Jadi huruf depannya semuanya Ain. Ain itu artinya matahari. Ain itu artinya sumber air tak pernah kering. Sahabat 4 itu sahabat hebat. Hebat. 4 tetesan pertama Sayyidina Abu Bakar. Kedua Sayyidina Umar. Ketiga Sayyidina Utsman. Keempat Sayyidina Ali. Kelima wangi-wangian. Orang tuh demen nama wangi-wangian. Di antara yang paling wangi ya bunga mawar. Itu menjadi simbol. Kalau orang tuh demen sama cewek nggak pernah ngasih bunga bangkai. Ada yang ngasih bunga bangkai? Kagak. Bunga apa? Mawar. Lambang keindahan. Allah ciptain keindahan-keindahan. Orang tuh demen sama yang indah-indah. Yang cantik-cantik tuh demen. Ada orang pengajian, ada cewek cantik. Begitu. Orang majid itu gila lu. Enggak gila. Normal. Normal. Kenapa normal? Iya ama yang cakep begitu. Justru ketika dia ama yang jelek parah, gila. Begitu. Hah? Bener apa kagak? Lu iya, itu biasa. Begitu yang kayak begitu. Begitu dikata gila. Kagak. Waras. Justru yang abnormal sama laki demen. Begitu LGBT namanya. Itu ayam jago aja kagak demen sama ayam jago. Ada enggak? Ayam jago nyarinya apa? Lah babon. Ayam jago.
Masa orang laki nyari orang laki, lah kalah sama ayam. Akalnya di mana? Ini naluri. Yang keenam, Allah cipta padi. Padi itu, beras, adalah obat. Tidak ada makhluk Allah, ciptaan tumbuh-tumbuhan yang di bumi melainkan di dalamnya ada obat, di dalamnya ada penyakit. Emping itu mengandung emping. Apaan? Asam urat. Tapi ada obatnya, kulitnya yang merah. Itu obatnya. Apa kulit yang merah? Obat anti asam urat. Jadi segala tumbuhan yang di bumi obatnya itu. Obatnya. Begitu. Saudara, asam lambung, obatnya. Asam lambung biasanya penyebabnya dari apa tuh? Asam lambung. Apa? Wah, ini kagak ngerti. Apa? Ngopi biasanya. Iya, ngopi. Itu menyebabkan asam lambung. Obatnya kopi aja didinginin, minum pagi, sembuh. Coba aja. Segala sesuatu itu obatnya di situ, penyakitnya di situ. Kecuali satu, nasi. Kalau nasi nggak ada penyakitnya, obat semuanya. Obat itu istimewa. Beras tuh begitu, ruz itu, padi itu begitu, luar biasa. Obat. Nasi doang, kasih aja garam, dikepel-kepelin tuh enak begitu. Pernah ngalamin nggak? Oh, orang dulu berarti kalau pernah ngalamin itu begitu. Kalau sampai ngalamin kayak begitu, nasi itu nggak ada penyakit. Nasi itu obat semua. Bohong itu nasi mengandung penyakit, nggak ada. Nasi itu obat. Bila kemudian kadar gulanya terlalu tinggi, itu berbicara tentang kimia. Karena kita disuruh pakai pupuk. Udah kita tanahnya kasih pupuk, orang barat bikin organik, lah mahal dia, curang. Enak di dia lah, kita tadinya kagak pakai pupuk. Begitu, akhirnya ini non organik, ini organik. Jadi bagaimana? Beras itu manfaat. Jadi kalau saudara sakit apa, jangan makan nasi, jangan mau. Apalagi orang Betawi suruh makan kentang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan roti aja habis 2 kaleng, tanya aja udah makan belum? Tuh belum. Begitu. Nah, tambah sakit. Makan aja nasi. Tapi belakangan ini beras itu mengandung zat gulanya tinggi. Kalau begitu Anda kunyahnya yang lama. Di mulut itu ada enzim pembusukan. Makin lama dikunyah, makin lembut, makin bagus. Begitu, di pencernaannya enak. Begitu. Jangan makan nasi kayak sapi. Begitu di maulid, wah banyak. Lah nggak bisa. Nasi itu dicipta dari keringat Nur Muhammad. Nasi begitu, udah enak aja nasi. Begitu, nasi pakai udah goreng aja enak. Nasi goreng enak nggak? Apalagi campur pete, gila. Jadi nasi goreng gila. Itu di pinggir jalan Haji Basir dijual nasi goreng gila, itu pakai gila. Begitu, kita pengen makan takut gila. Begitu, nasi itu obat, makan nasi jadi obat. Itu luar biasa, pohon surgawi. Begitu, padi itu luar biasa, gambar nada kayak padi. Begitu ente mau bukan nanam pisang kayak, silakan aja. Mahkamah petani itu pemerintah kudu sayang.
Begitu. Coba aja orang pada nanam pisang kagak ada nasi barang atuh. Ya. Mampus. Begitu. Mampus. Begitu. Itu nggak bisa. Nasi udah menjadi kekuatan. Yang bagus kalau zat gulanya pengen zero, basmati. Itu beras Arab yang panjang-panjang tuh. Mahal. Mahal itu. Zat gulanya ruz itu luar biasa. Jadi makan nasi, jangan nggak makan nasi. Berlauknya banyak, kalau nggak makan nasi payah. Begitu, begitu. Makan nasi, begitu. Jangan nggak makan. Udah kena nasi mah enak, nggak makan apa-apa juga. Udah jadi begitu. Orang bilang daun pisang obat juga, enggak daun pisangnya. Daun pisang yang jadi obat itu bila di dalam daun pisang ada nasi, ada ikan, ada lauknya, cabai, sambal. Ya, itu baru nasi bakar. Itu menghilangkan penyakit mah. Begitu. Orang kenyang begitu. Benar enggak? Iya. Udah segini aja dah. Ngaji kita jangan banyak-banyak. Begitu. Ntar lanjutin besok, hadisnya belum selesai. Panjang banget. Wallahu a'lam bishawab.